Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya doakan hari ini semoga kita sehat selalu ya. Hari ini kita akan sharing analisis pada pair XAUSD untuk pergerakan harga scalping ya. Nanti kita fokus pada struktur di M15-nya ya seperti biasa. Jadi kita saat ini langsung aja simak ke time frame daily. Ya, kita lihat teman-teman untuk pola candlestick-nya. Sebelumnya kita pernah ya marking area bearish scalping ini ya. Lalu harga melakukan penurunan. Nah, kalau kita ingat saat kita pernah marking, ini belum sampai di zone 161.8. Oke, jadi di zone 161.8 ini ada area support di time frame daily-nya. Oke, kalau kita lihat ya untuk respon ini itu dari imbalance area jika kita melihat pada time frame daily-nya. Namun ini akan terlihat di H4 bahwa ternyata di area imbalance daily ini ada area rally base rally atau demand yang sudah pernah kita marking sebelumnya ya. Jadi kita sudah paham ini untuk rejection ini ternyata dari demand area time frame H4. Oke. Ya, sekarang kita coba balik lagi ke daily, kita coba lihat pola candlestick kemarin itu terbentuk candlestick bullish. Kalau saya lihat ini sepertinya sudah break shadow candlestick sebelumnya ya. Ya, ini ya. Dia sudah break full body. Jadi tadinya harga ini sudah sempat turun sampai pada zone ini ya. Namun kembali reject ke atas. Jadi kalau melihat situasi ini, menurut saya ini masih akan kuat potensi harga reject teman-teman ke atas seperti ini. Nah, untuk area terdekatnya, kita melihat pada time frame daily-nya adanya di sini supply. Supply ini sebelumnya belum pernah dicapai oleh harga. Jadi menurut saya masih ada potensi harga sampai pada supply area daily ini. Oke. Jadi nanti teman-teman berdasarkan adanya bearish engulfing di sini, di mana harga sebelumnya sudah pernah turun tapi belum mencapai di zone 161.8. Jika nanti ada area yang benar-benar kuat pada zona area ini, nah ini masih ada potensi harga untuk lanjut turun kembali, di mana kalau kita lihat area ini sudah mampu di full body ya. Oke, jadi ini rejection di mana mencari area supply yang kuat nanti untuk harga bisa kembali turun. Tetapi jika tidak ketemu nanti area yang kuat teman-teman, bisa aja ini nanti ngebreak area resisten yang baru itu. Itu nanti yang perlu kita perhatikan pada area supply di daily ini ya. Oke teman-teman, itu yang bisa kita lihat melalui time frame daily berdasarkan candlestick-nya. Sekarang coba kita cek di time frame H4. Ya, sebelumnya kita coba refine dulu untuk area zone ini. Ya, di mana kita menemukan di H4 itu ada area supply. Supply ini masih fresh ternyata. Jadi itu bisa sebagai area pantau kita nanti untuk mengambil posisi sell-nya. Ingat pola konfirmasi entry-nya ya. Jadi nanti bisa aja harga seperti ini, jika memang terkonfirmasi, nah ini nanti akan turun seperti ini. Sekali lagi ya, jika memang ada pola konfirmasi, gunakan Fibo retracement ya, untuk dapat area TP yang rasional. Jadi lebih bagus kita mengambil yang rasional, dan lebih bagus kita re-entry kembali untuk selanjutnya ya, daripada kita hold position sejauh ini. Nah menurut saya itu kurang bagus, apalagi untuk scalping ya. Oke, sekarang kita cek lagi di atas ini kita masih ada area supply-nya. Ini sepertinya belum tersentuh ya. Oke, itu belum tersentuh, tapi ingat itu hanya sisa shadow. Itu sangat mudah untuk di break ya. Jadi harus hati-hati untuk menggunakan itu jika harga masuk pada zone tersebut. Nextnya kalau semua itu tembus, maka harga akan masuk ke zone area supply di atas, di mana supply ini masih fresh teman-teman. Ya, supply ini menurut saya bagus ini. Oke, jadi nanti inilah area pantau kita kalau kita ingin mengambil posisi sell-nya. Oke teman-teman. Ya, jadi
menurut saya ya, ini masih akan kuat potensi masuk ke supply terdekat ini. Untuk jangka pendeknya, ini kuat potensinya. Ya, sekarang kita coba cek pergerakannya pada time frame H1. Untuk saat ini, kalau kita lihat di H1, nah ternyata ya, setelah harga naik, dan di sini ada double maru ya. Nah, ternyata itu reject kembali dari area supply di time frame H1 ini. Nah, itu ya, reject kembali untuk menggunakan zone ini. Saat ini belum ada pola konfirmasi sell. Jadi ini masih kuat potensi ke atas. Kecuali nanti sudah terkonfirmasi untuk harga ini turun, maka kita bisa gunakan zone area ini. Ya, jadi semalam itu ataupun tadi malam itu saya ada gunakan double maru ini untuk mengambil posisi buy. Nah, saya ambil itu di 61 ya. Itu saya pending, coba kita cek ya. Harusnya sudah tertrigger ini. Nah, itu teman-teman, sudah ke trigger ya. Ya, saya pending di bawah dari zone 61 ini. Menggunakan double maru. Ya, memang belum ini ya, belum pasti ya, di mana kita melihat adanya area supply ini ya. Karena di sini dia tidak ada full body ya. Nah, di situ ya. Tapi karena saya lihat ada double maru ini, nah saya ambil posisi buy-nya, saya pending di area bawah 61. Nah, artinya teman-teman, kalau tidak ada pola penurunan ya, jelas nanti ini harga akan mengalami kenaikan. Jadi nanti kalau terkonfirmasi untuk sell, nah maka saya akan berbalik arah untuk mengambil posisi sell-nya. Itu dekat saya buat untuk area sell-nya ya. Jadi itu teman-teman untuk double maru ini. Kalau kita lihat zone 161-nya itu berada di area supply time frame 4 yang sudah kita refine tadi. Menurut saya sih masih kuat potensi ke atas itu, tapi kita lihat nanti kekuatan dari double maru ini. Oke, itu secara garis besar di H1-nya ya. Jadi itu area zone 261 juga tepat itu di area sisa shadow pada time frame H4 tadi. Kalau zone 161 kuat, itu bisa kita gunakan untuk mengambil posisi sell. Nah, kalau tidak teman-teman, maka potensi menembus sampai ke zone 261. Oke, itu melalui time frame H1. Sekarang coba kita cek di time frame M15 berdasarkan mechanical strukturnya. Ya, jadi sebelumnya kalau melihat double maru ini, nah di mana harga sudah mengalami reject atau retest sampai di angka equilibrium. Ya, jadi kalau kenaikan ini saya lihat, nah dia masih ada rejection kembali. Jika nanti tidak kuat teman-teman area equilibriumnya, nah ini ada potensi harga ke area angka sakral. Di situ angka sakralnya masih fresh. Jadi berpotensi harga masuk ke zone itu jika zone equilibrium tidak mampu membuat harga mengalami kenaikan sampai pada zone 161.8. Kalau sampai zone 00 di break berarti double maru H1 itu fail teman-teman. Berarti saya loss itu. Karena memang seperti yang sudah kita katakan tadi, area zone supply di H1-nya itu tidak full body break. Tapi saya mengambil posisi buy karena double maru tersebut teman-teman. Oke, sekarang kita akan lihat struktur di time frame M15 ini. Untuk low saat ini berada di zone ini ya. Ya, jadi strukturnya berarti pada area ini. Ini break obstructor terakhir pada M15. Nah, jadi tepat ini teman-teman yang sudah kita marking ini pada H1, pada H4. Nah, itu ternyata struktur di M15-nya. Jadi kita sudah enak ini kalau seperti ini. Ya, yang pertama sekali coba kita cek ya, low-nya belum kita lihat ini.
Oke, untuk low saat ini dia belum valid sampai ke atas ini ya, dia harus sampai pada zona area ini teman-teman, supaya nanti dia bisa menjadi low yang valid. Jadi supply di time frame H1 itu berpotensi akan di break, setidaknya di sweep ya. Dia harus mampu sweep seperti ini untuk low tadi itu menjadi low yang valid. Oke, tetapi kalau ternyata dia tidak mampu untuk nge-sweep saja tidak kuat teman-teman, maka ini yang perlu nanti kita cek. Kalau sampai zone 00 ini di break, maka double maru itu fail pada H1. Nah, saya akan siap-siap nanti untuk mengambil posisi sell-nya seperti ini. Kalau ini sampai di break, nah siap-siap mengambil posisi sell-nya. Artinya zone supply di time frame H1 itu terkonfirmasi untuk turun seperti ini. Ya, tetapi nanti jika tidak mampu untuk breakout seperti ini, maka saya akan mengambil posisi sell itu di zone 161, di mana zone 161 itu merupakan area supply di time frame H4 yang sudah kita marking ini. Ini pun jika terkonfirmasi ya, baru kita bisa mengambil posisi sell seperti ini ya. Kalau tidak, nah itu kita harus menunggu untuk posisi sell di zone 261 kembali. Nah, kita mencari posisi sell karena memang struktur di M15 ini masih penurunan, teman-teman. Jadi, ini area nanti terakhirnya yang ketika di break ada perubahan tren di time frame M15. Untuk low-nya ini belum valid ya. Jadi, ini nanti yang perlu kita pantau. Kita sudah marking area pullback-nya di zone ini ya. Oke teman-teman, jadi inilah yang bisa kita pantau untuk pergerakan harga scalping M15 pada hari ini di XAUSD. Sabar menunggu pola konfirmasi ya, kalau mau fokus sell sesuai dengan struktur M15 yang masih boss ke bawah atau boss sell. Oke, sekian aja teman-teman untuk analisanya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.